Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan gulma atau rumput bro. Tepatnya melon kita yang sudah berusia 17 hari setelah tanam. Atau lebih tepatnya lagi pada tanggal 25 September tahun 2020 melon kita sudah berusia 17 hari setelah tanam dari biji ya bro. Bagi yang baru mengikuti video ini silahkan cek video-video sebelumnya. Oke bro, jadi seperti ini keadaan melon kita sekarang yang sudah berusia 17 hari setelah tanam dari biji. Oke, nah ini bro, kita lihat sebentar perkembangan melon kita. Nah, jadi seperti ini perkembangan melon kita sekarang bro. Udah ada yang besar, ini masih ada yang kecil juga. Nah ini mungkin sisipan kemarin nih bro. Oke. Nah seperti ini bro melon kita sekarang. Nih, ini melon Golden Kinanti. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan gulma bro atau rumput. Rumput yang akan kita kendalikan yaitu yang seperti ini bro. Kita lihat dulu. Nah ini di tempat saya namanya lulangan ini bro. Yang seperti ini. Ini susah sekali dikendalikan karena rumput ini agak sulit dia matinya. Kalau dicabut keras seperti ini, terbawa tanahnya, bongkar tanahnya. Biasanya yang bisa rumput ataupun racun yang bisa mengendalikan ini nggak terlalu banyak macamnya bro. Kalau kromoson biasanya dia tidak akan mati, cuma gosong sedikit saja. Tapi kalau menggunakan konve bisa kayak bas, kelaris yang untuk selektif tanaman jagung. Tetapi kalau racun itu kita gunakan sekarang, otomatis melon kita pun ikut berangkat ya bro. Menggunakan konve, kayak bas ataupun kelaris yang racun selektif untuk tanaman jagung, rumput ini bisa juga mati bro. Tetapi kita kan menyangnya untuk tanaman melon kita bro. Kalau seandainya kita menggunakan kelaris, kayak bas ataupun konve, otomatis melon kita nanti takutnya mati juga bro, rumputnya mati, melon kita juga mati, jadi kita kan rugi. Jadi rumput kelaris kayak bas dan konve tidak bisa kita gunakan untuk menyaingi tanaman melon kita karena sifatnya selektif untuk tanaman jagung, bukan untuk selektif tanaman melon. Dan racun selanjutnya yang bisa membunuh rumput ini, lulangan ini, yaitu Roundup bisa juga bro, yang bahan aktifnya propil amina glifosat. Tapi dosisnya dosis tinggi bro, yang takarannya kurang lebih 250 atau 300 ml per tangki. Oke. Tapi penyemprotannya dibasahkan sedikit, jangan terlalu kena saja, dibasahkan sedikit. Bisa juga menggunakan Roundup, tapi lahan tanpa tanamannya bro. Kalau lahannya ada tanaman cabai, tanaman melon ataupun tanaman-tanaman lainnya, tidak disarankan menggunakan bahan aktif propil glifosat, amina glifosat, karena yang sifatnya sistemik pernah tumbuh. Dan juga kalau seandainya selain dari jagung, kita tidak disarankan untuk menyaingi gulma yang menggunakan merek dagang tadi seperti konve, kelaris ataupun kayak bas tadi, karena efeknya juga sistemik pernah tumbuh juga. Nanti takutnya nanti tanaman melon kita ada efek sampingnya sedikit ataupun banyak. Oke, jadi kita akan menggunakan
merek dagang Agil bro. Jadi kita akan membasmi rumput yang seperti ini. Nah, seperti ini bro. Ini lulangan ini yang berdaun sempit seperti ini. Kita akan basmi menggunakan merek dagang Agil yang bisa selektif untuk tanaman kentang, kacang tanah, cabai. Nah, bisa bro. Jadi tanaman yang berdaun lebar dia tidak akan mati. Oke, jelas. Tanaman yang berdaun lebar dia tidak akan mati seperti melon, terong, semangka, kentang, kacang tanah. Nah, dia tidak akan mati bro. Walaupun kita semprotkan ke pucuk melon tanaman kita ini ataupun tanaman yang berdaun lebar lainnya, dia tidak akan mati. Dia selektif untuk tanaman daun lebar. Jadi yang mati cuma gulma berdaun sempit seperti ini. Nanti kita akan lihat reaksi perkembangan gimana kerjanya racun ini. Kita udah coba ini sebelumnya tapi belum ada videonya karena sekarang kita baru bikin channelnya bro. Jadi merek dagang kita gunakan seperti ini bro. Oke, ini dia Agil. Agak kurang jelas bro. Nah, ini Agil yang bahan aktifnya Propaquizza pop. Oke, tuh. Oke, kelihatan Propaquizza pop bahan aktifnya. Agak kurang jelas ya bro. Oke, itu dia Propaquizza pop. Maaf goyang-goyang bro. Oke bro, lanjut lagi. Yang merek dagang Agil ini yang bahan aktifnya Propaquizza pop. Ini ingat-ingat bro, herbisida ini bisa digunakan untuk membasmi gulma seperti ini. Oke, nah ini dia lulangan namanya kalau tempat saya ini bro. Kalau tempat penonton sekalian silahkan dicek, dicari rumput ini. Menurut saya rumput ini susah kendalikan. Jadi kalau seandainya tanaman kita sudah ditanam, kalau kita gunakan herbisida selektif lainnya, kita takutnya ada efek samping atau pengguna Gramoson nanti ada efek sampingnya seperti rumput ini bro. Nah, ini kan banyak nih bro. Kalau seandainya tidak kita kendalikan, kita agak pusing juga nih bro menyianginya, membersihkannya. Oke, ini rumputnya. Nah, banyak bro. Rumput ini kalau sudah berbunga seperti ini ataupun lebih tua daripada ini, seperti kata pepatah bro, gugur satu tumbuh 1000 atau tuh mati satu tumbuh 1000. Oke bro. Jadi seperti itu pepatah kalau rumput ini bro. Dia susah kendalikan. Jadi bibit-bibit bunga ini nanti kalau seandainya induknya udah mati, jadi rontok lagi bijinya, jadi kayak disemai sendiri nih bro. Jadi kalau tidak kita kendalikan dari kecil nanti terlalu tebal. Oke bro. Jadi takaran yang kita gunakan yaitu bro 50 ml. Jadi ini satu botol ini sekitar 100 ml. Di dosisnya kita bikin 50 ml satu tangki. Jadi untuk satu botol ini untuk 2 tangki ya bro, bagi 2 saja. Kalau seandainya takaran kita kurangi nanti takutnya tidak efektif untuk membunuh gulma atau rumputnya bro. Nanti takutnya nggak mati. Jadi dari dosis ataupun keterangan di sini kita gunakan yaitu 50 ml per tangki. Jadi otomatis satu botol kecil ini 100 ml ini untuk 2 tangki. Oke bro. Jadi saya ulangi. Untuk 100 ml Agil ini kita gunakan untuk 2 tangki. Jadi lebih jelasnya lagi, untuk satu tangki 50 ml di tempat saya harganya ini 45.000. Bisa dicek di toko-toko pertanian bro. Kalau seandainya tidak ada toko pertanian bisa juga dicek di online shop. Oke. Jadi kita berikan seperti ini. Jadi seperti ini caranya bro. Ini kita berikan 50 ml. Oke, ini 50 ml. Ini takar 50 ml nih bro. Jadi cairannya seperti ini, kuning kemasan dia.
Ini kita masukkan saja seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah, kayak susu deh bro. Ini baunya agak menyengat juga, kayak pakai apa insek, baunya menyengat, agak tajam baunya. Tapi ini herbisida selektif untuk tanaman melon, kentang, kacang tanah atau cabai ataupun tanaman berdaun lebar lainnya. Oke, kita aduk. Terus kita masukkan ke dalam tangki. Oke, tunggu bro. Nah, seperti ini. Penuh bro, sudah penuh dia. Oke, setelah itu baru kita tutup lagi. Kita tutup. Nah, kita pause sebentar ya bro, baru kita bikin gimana cara menyemprotnya. Oke bro, kita lanjutkan. Tunggu sebentar bro. Nah, seperti ini bro. Kita semprotkan saja seperti ini. Oke. Dia walaupun kena ke tanaman melon kita tidak akan membahayakan tanaman melon kita bro. Jadi kita akan coba ngasih contoh bro, kita kasih contoh di sini bro. Nih, nah nih kita semprotkan. Oke, jelas dua tanaman ini kita beri untuk contoh. Nah, di seperti itu bro, udah jelas nih. Kita beri contoh, nanti kita lihat bagaimana apakah dia mati atau tidak. Ini basah nih bro. Oke, nanti kita lihat seminggu ke depan atau beberapa hari ke depan. Di caranya seperti ini saja bro, kita semprotkan sampai selesai. Oke. Nanti kita akan lihat melon kita yang kita berikan contoh apakah bereaksi atau tidak. Oke bro, ini seperti ini saja. Oke, kita semprotkan saja seperti ini. Nih, walaupun kena dikit seperti ini tidak masalah bro, ataupun kayak tadi. Kita akan lihat perkembangannya beberapa hari ke depan, biasanya sekitar 5 hari ataupun seminggu. Nah ini yang kita beri contoh tadi. Nah, kita pause dulu bro. Oke, kita berikan tanda di sini. Kita kasih tandanya. Nah ini bro, kita kasih tanda seperti ini. Oke, nih kita kasih tanda seperti ini. Dua tanaman ini kita berikan contoh apakah tanaman melon kita akan mati atau tidak. Oke, tadi penyemprotannya sudah jelas, basah dan tidak saya bohongi, tidak ada yang saya tutup-tutupi, semuanya real jelas. Jadi dua tanaman ini kita akan lihat 5 hari atau seminggu ke depan bagaimana reaksinya. Kenapa kita bikin 5 hari atau seminggu ke depan? Karena reaksi racun ini agak lambat. Dia cara kerjanya sistemik. Oke, dia lambat. Jadi setelah 5 hari atau seminggu baru jelas kelihatan bro. Jadi cukup sekian. Kalau seandainya ada mau tanyakan silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian bro, kita lanjutkan menyemprot lagi. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat nanti bro, oke? Dimana melon kita mati atau tidak. Sip.